Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang pseudocode dan flowchart. Jadi di dalam menyajikan algoritma itu sebenarnya ada tiga pilihan, tiga cara. Yang pertama adalah menggunakan flowchart, yang kedua menggunakan pseudocode, kemudian yang ketiga ini sebagai alternatif yang juga dibolehkan menggunakan bahasa deskriptif. Kita bahas satu persatu. Flowchart atau biasa juga disebut dengan diagram alir adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Adapun manfaat atau kegunaan dari flowchart, yang pertama adalah untuk mendesain program, yang kedua untuk merepresentasikan suatu program agar program itu nanti yang dibuat jelas, ya, logikanya jelas, arahnya jelas, dan tujuannya juga jelas. Kemudian mengapa alasan kita menggunakan flowchart? Yang pertama adalah karena relationship, yaitu faktor di mana flowchart ini dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logik, kemudian teknik penyajian yang bersifat grafis, jelas, yang akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat teks, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks, ya. Alasan yang kedua adalah alasan analisis, yaitu dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu pada sistem informasi. Kemudian yang ketiga alasannya adalah terkait dengan communication, yaitu karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum, maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu masalah, ya, atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Itulah beberapa hal yang menjadi alasan bahwa flowchart ini perlu digunakan. Kemudian simbol-simbol dari flowchart itu sendiri, ya. Yang pertama adalah flow direction symbol, yaitu ini adalah alir dari datanya, ya, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, ya. Simbol ini disebut juga dengan connecting line, ya. Ini merupakan untuk menggambarkan atau merepresentasikan data yang sedang berpindah dari satu entitas ke entitas yang lain. Kemudian ada juga terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, ya, start, atau juga nanti ini juga bisa digunakan untuk simbol akhir atau stop dari suatu kegiatan, ya. Nanti akan kita perlihatkan contoh-contohnya. Kemudian kalau lingkaran ini juga disebut dengan konektor simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar atau halaman yang sama, ya. Jadi kalau seandainya flowchart kita sudah kompleks, kemudian contoh dari atas itu ingin kita sambungkan ke bawah, padahal sudah penuh halamannya, maka bisa dibuat lingkaran, kemudian dikasih kode, contoh kode A begitu. Kemudian di bagian bawah juga dibuat lingkaran, kemudian diberi kode A, yang artinya adalah yang atas itu kemudian menyambung ke A yang bawah, gitu ya. Ini nanti sifatnya kalau
satu halaman itu sudah penuh, sudah kompleks dengan flowchart yang kita buat. Atau berikutnya juga ada konektor simbol yang kedua ya. Gambarnya seperti ini simbolnya. Ini juga sama-sama konektor, akan tetapi bedanya ya, kalau yang bawah ini untuk menyambungkan proses ya pada lembar atau halaman yang berbeda. Nah, contoh halaman 1 itu flowchartnya sudah penuh. Kemudian kita akan menyambung ke halaman berikutnya, maka nanti dibuat simbol seperti ini, kemudian juga diberi kode, contoh kode A begitu. Kemudian nanti di halaman 2-nya juga dibuat simbol seperti ini, kemudian ditulis kode yang sama, yang artinya ini adalah terhubung begitu ya. Dikarenakan keterbatasan halaman, maka caranya seperti ini ya, dihubungkan dengan simbol yang seperti ini untuk beda halaman. Tetapi kalau masih dalam satu halaman yang sama, maka perlu cukup dengan menggunakan konektor simbol yang lingkaran ya. Kemudian berikutnya ada simbol seperti ini ya. Ini adalah simbol manual input. Nah, contoh kita menginputkan manual dari keyboard ya, maka nanti simbolnya seperti ini. Contoh masukkan nilai N gitu ya. Nah, maka nanti simbolnya seperti ini, kemudian prosesnya bisa kita tulis seperti ini ya. N sama dengan 5, artinya 5 ini diinputkan dari keyboard ya. Kalau seandainya tidak diinputkan dari keyboard bagaimana? Maka nanti ada simbol berikutnya ya, yang inputannya tidak dari keyboard ya, tapi dari sistemnya langsung ya. Kemudian berikutnya simbol preparation ya. Ini adalah simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Nah, untuk kali ini kita di algoritma dan pemrograman semester 1 itu program kita belum dihubungkan ke storage ataupun database ya. Jadi simbol ini untuk saat ini masih belum digunakan, tetapi nanti di semester berikutnya akan dipelajari tentang storage atau database yang datanya bisa disimpan ke database. Kemudian untuk membuat flowchartnya menggunakan simbol ini ya. Kemudian simbol predefined process ya, ini digunakan untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur tertentu ya. Contohnya adalah sebuah function. Nanti akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya tentang function. Maka nanti bisa menggunakan simbol ini ya. Function adalah merupakan subprogram tertentu. Ya, jadi nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian simbol display ya. Ini adalah simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar ya, plotter atau printer dan sebagainya ya. Seandainya nanti ada perangkat sebuah output yang kemudian itu dihubungkan ke suatu perangkat seperti layar, kemudian printer atau plotter ya. Plotter ini juga hampir sama dengan printer untuk mencetak berkas, maka simbolnya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah processing simbol. Nah, contoh di dalam program kita itu ada operasi untuk menentukan lebar ya. Maka nanti di atasnya ada inputan berupa panjang, kemudian ada inputan lebar. Maaf. Oke, baik, berikutnya adalah processing simbol. Nah, processing simbol ini digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer ya. Berarti dilakukan sebuah proses. Kalau seandainya contoh kita ingin menghitung luas gitu ya, luas dari persegi panjang, maka nanti di atasnya ada inputan panjang, kemudian ada inputan lebar, kemudian masuk proses. Prosesnya berarti P dikali L. Nah, berarti menggunakan simbol processing ini ya. Kemudian berikutnya simbol manual operation ya. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh
komputer. Nah, kalau proses itu dilakukan selain oleh sistem kita atau komputer kita, maka simbolnya seperti ini ya. Kemudian simbol decision ya. Simbol ini adalah simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi atau syarat yang ada ya. Nah, ini kalau seandainya program kita itu menggunakan percabangan dan perulangan ya kan, di sana ada kondisi atau syarat, maka menggunakan simbol decision ya. Kalau seandainya syaratnya itu true, nanti apa yang akan dilakukan ke bawah, contoh ya, di sini true, kemudian kalau ke kiri ini kita tulis false ini ya. Kalau seandainya false, ini apa yang terjadi, kalau seandainya true, ini ke bawah apa yang terjadi ya. Ini adalah simbol dari decision. Kemudian simbol input dan output. Nah, ini kalau tadi sebelumnya adalah inputan dari keyboard, itu ada sendiri simbolnya. Kalau inputan dan outputnya itu adalah dari sistem kita sendiri, maka simbolnya adalah seperti ini ya. Contoh, dimasukkan nilai P sama dengan 2 gitu ya. Nah, maka simbolnya adalah seperti ini ya, menunjukkan sebuah input, berarti nilai 2 ini diinputkan ke variabel P ya. Nah, ini simbol proses, simbol input output ya. Kemudian simbol online storage. Nah, ini online storage ini seperti ini ya, yang menyatakan input yang berasal dari disk atau yang disimpan ke disk. Ini juga sama dengan storage, maka simbolnya seperti ini ya. Kemudian simbol magnetic type unit. Nah, ini simbol yang barangkali akan jarang digunakan ya, karena perangkat dari magnetic type-nya ini sudah jarang ditemukan ya, sehingga untuk sebuah sistem yang dibangun kemudian dihubungkan ke magnetic type ini sangat jarang sekali, sehingga simbol ini jarang digunakan ya. Tetapi karena standarnya ini sudah lama dibuat, ini simbol ini ada gitu ya, tetapi untuk perkembangan sampai saat ini menjadi jarang digunakan ya. Kemudian simbol card ya. Nah, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu ya, seperti kalau kalian presensi di kampus Amikom nanti ya, kalau seandainya sudah kuliah offline itu kalian juga bisa presensi dengan menggesekkan kartu KTM kalian gitu ya. Nah, itu maka simbolnya bisa seperti ini ya. Berarti nanti bisa ditulis input NIM gitu ya. Nah, input NIM-nya berapa gitu ya. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya kalian menggunakan simbol seperti ini, berarti inputan itu adalah berupa menggesekkan kartu, kemudian datanya dari kartu itu diinputkan ke sistem. Nah, gitu ya. Kemudian simbol dokumen. Nah, simbol dokumen ini seperti ini. Kalau suatu sistem kita kemudian itu outputnya adalah suatu kertas ya, dokumen, maka kalian bisa menggunakan simbol seperti ini ya. Contoh dari flowchart. Nah, ini ya, tadi simbol mulai dan simbol selesai ini sama ya, kalau kalian perhatikan. Kemudian bedanya apa, Pak? Bedanya adalah tulisan di dalamnya ya. Kalau itu ingin kalian maksudkan adalah sebuah permulaan atau start, ya silakan ditulis mulai atau start ya. Kemudian ketika kita ingin membuat simbol selesai, ini simbolnya sama. Yang membedakan adalah tulisannya ya. Tulis selesai. Oke, ini artinya kita baca dari mulai ya. Kita baca dari mulai, kemudian di sini ada flow-nya. Kemudian masuk ke ini adalah simbol input ya tadi ya. Simbol input artinya diinputkan nilai P-nya, kemudian dimasukkan nilai L-nya. Kemudian ini adalah simbol proses, luas sama dengan P kali L gitu ya. Kemudian ditampilkan luasnya ya, tampilkan L-nya. Jadi input ini simbolnya sama dengan output ya, kalau kita perhatikan. Nah ya. Kemudian
Setelah menampilkan luas maka selesai. Ini adalah contoh flowchart sederhana dari sistem menghitung luas persegi panjang ya. Kalau seandainya nanti kalian membuat sistem yang kompleks seperti membuat final project ya, untuk final project ya tentu flowchartnya akan sangat kompleks sekali. Terlebih kalau nanti kalian sudah memasuki ke dunia kerja, kemudian di perusahaan Anda itu ada yang sebagai konsumen yang ingin memesan suatu program ya, kemudian dia akan menceritakan dengan bahasa deskriptif konsumen Anda, kemudian yang bekerja di bagian analyze ya itu akan menuliskan flowchart ya, kemudian flowchart yang telah dibuat oleh si analisis itu akan diberikan ke programmer yang kemudian dibangun sebuah sistem berdasarkan flowchart yang dibuat oleh analis ya. Oke. Nah, Pak, kalau begitu berarti lebih mudah pekerjaannya menjadi analis daripada programmer. Kalau programmer berat gitu ya. Nah, tentunya di dalam sebuah perusahaan biasanya level-level analis itu adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman lama di dalam bidang programmer ya. Jadi masuk ke perusahaan itu jadi programmer dulu, kemudian sudah mahir, sudah lama, baru nanti biasanya akan diangkat ke jenjang analyze ya, sebagai analisis yang salah satu fungsinya adalah membuat flowchart ketika ada pesanan produk ya, kemudian flowchart itu diberikan ke programmer untuk dibuatkan programnya ya. Kemudian contoh flowchart berikutnya ya, nah, dari mulai bacanya dari atas, kemudian kita membaca sesuai flow datanya. Inputkan bilangan. Nah, ini adalah logo dari simbol dari input ya. Ini simbol dari input, kemudian ini simbol dari decision. Nah, tadi ya, ini masuk ke simbol decision. Kemudian berarti ini sebuah syarat atau kondisi ya. Yang artinya kalau syarat atau kondisi itu pastilah ada mengakomodir pernyataan false atau true gitu ya. Contoh di sini simbol decision ya, akan mengecek bilangan yang diinputkan itu jika dimodulo dengan 2 itu true atau false gitu ya. Kalau seandainya true maka alirnya ke bawah ya, flow-nya ke bawah ditampilkan ya. Ini adalah simbol output, ditampilkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap ya. Kemudian kalau seandainya false, bilangan yang diinputkan itu kemudian dimodulo 2 tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, maka ke kanan alirnya di sini, kemudian ditampilkan ini adalah simbol output, ditampilkan bilangan ganjil ya. Kemudian alirnya ke sini ke bawah menuju ke simbol akhir atau selesai ya. Ini adalah flowchart sederhana juga yang menggambarkan sebuah program untuk mendeteksi apakah suatu bilangan yang diinputkan itu bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Oke, saya kira itu untuk flowchart. Sebelum masuk ke pseudocode, saya akan memberikan salah satu cara untuk membuat flowchart ya. Sebetulnya banyak caranya, bisa menggunakan Visio juga bisa. Kemudian ada diagram.net, kalau online juga ada. Saya akan menunjukkan yang online ya. Yang online bisa kalian buka di sini ya, di diagrams.net ya. Ini alamatnya, alamat lengkapnya apps.diagrams.net ya, bisa kalian buka di sini nanti. Nah, ini secara online ya. Kalau nanti kalian pertama kali membuka, silakan biasanya kalian diminta untuk menyimpan dulu ya, membuat filenya dulu. Ini bisa kalian simpan offline atau bisa kalian simpan online ya. Kalian bisa memilih, di sini ada
nanti semacam ini ya, template ya, ada template-templatenya. Kemudian di sini ada flowchart juga, ada template-templatenya ya. Gaya flowchartnya seperti apa bisa disesuaikan ya. Tetapi paling mudah silakan pilih yang blank diagram dulu ya untuk percobaan kali ini. Kalau sudah dipilih blank diagram, atau kalau kalian nanti mencoba langsung memilih templatenya juga boleh. Kemudian silakan langsung diklik create ya. Nah, kalau sudah diklik create-nya, kemudian silakan kalian simpan namanya di sini ya. Alproc begitu, kemudian save. Ditunggu sebentar. Nah, ini kalian sudah siap untuk membuat dari flowchart program yang akan kalian buat ya. Di sini ada flowchart ya. Di sini ada menu flowchart. Kalau kita lihat ya, di sini banyak sekali yang lain ya. Ada arrow, ada basic, ada advance, ada UML. Ini UML nanti untuk hampir sama nih dengan flowchart, simbol-simbolnya hanya ada beberapa yang berbeda. Ini nanti digunakan kalau kalian membuat skripsi ya, membangun sebuah sistem contoh seperti itu skripsinya, maka wajib membuat UML-nya ya, yang akan dipelajari di semester yang akan datang. Untuk kali ini kalian boleh memilih flowchart dulu. Di sini ada simbol-simbol flowchart yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, contoh di sini adalah kartu dimulai ya. Contoh mulai ini. Oke. Seperti ini. Nah, ini adalah simbol mulai. Bisa kalian tulis di sini mulai atau start juga boleh. Kemudian simbol input ya, ini tadi input. Contoh diinputkan nilai P sama dengan 2 gitu ya. Kemudian ini untuk membuat flow datanya bisa diklik saja langsung begini ya. Nah, nanti langsung muncul di sini. Kemudian kita tambahkan contohnya simbol decision. Nah, ini simbol decisionnya. Oke, simbol decisionnya kita taruh di bawah. Kemudian nih alur datanya bisa ditambahkan gitu ya. Nah, nanti dan seterusnya. Kemudian finish, selesai barangkali ya di sini ya. Nah, nanti kalau seandainya kalau decision itu kan menyabang lagi ya di sini ya. Berarti nanti kalian tinggal ditambahkan ke sini ya. Nah, contohnya oke ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau decision itu harus ada keluarannya setidaknya 2 ya. Nah, ini kan dari atas masuk ke decision, kemudian dari decision keluar itu minimal ada 2 yang di situ mengakomodir kalau syarat atau kondisinya ini false atau true ya. Untuk menentukan false atau true-nya ini kalian bisa nanti menulis teks di sini ya. Ini ada teks. Nah, bisa kalian tulis true contoh ya. Nah, true seperti itu. Ini yang artinya kalau true berarti dari decision ini ke kanan. Kalau nanti syaratnya itu false ya, kalian tentunya di sini silahkan bisa menulis ini ya. Oke. False ya. Nah, kalau false berarti ke bawah, kalau true berarti ke kanan dan seterusnya ya. Ini bisa kalian simpan ya, bisa kalian ekspor juga langsung ke PNG ya kan. Nah, nanti silahkan dicoba lebih lanjut ya. Oke, kita masuk ke pseudocode. Pseudocode ini adalah penyajian algoritma ya. Dengan pseudocode berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya ya. Jadi menyajikan algoritma yang sudah mirip dengan kode programnya ya. Seperti apa contohnya? Nah, ini contoh dari pseudocode ya. Jadi menyajikan algoritma sudah mirip dengan coding aslinya ya. Contoh di sini ada variabel A, variabel B, ini tipenya adalah integer gitu ya. Kemudian nilai A itu diisi dengan
operasi ini gitu ya. 15 dibagi ini 3 tambah 2 dioperasikan dulu ini gitu ya. Kemudian masuk ke nilai A. Kemudian nilai A-nya ini variabel A dibagi dengan 2 masuk ke variabel B. Nah, jadi di dalam penyajiannya ini sudah sangat mirip dengan sintak-sintak yang ada di coding ya. Contoh di sini ada if, ada then ya. Kemudian ada else, nah ada and if yang menunjukkan mengakhiri if-nya ya, percabangan if-nya. Jadi pseudocode ini sudah sangat mirip dengan coding aslinya. Maka pertanyaan berikutnya adalah lebih memilih dengan flowchart atau pseudocode gitu ya. Tentunya lebih mudah, secara umum orang memilih lebih mudah membaca flowchart ya daripada pseudocode ya. Atau mungkin ada beberapa orang yang memang lebih nyaman dengan pseudocode ya, tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Hanya saja kelemahannya kalau pseudocode itu kita direpotkan dengan istilah-istilah dalam pemrograman ya. Tetapi kalau di flowchart itu kan hanya menggunakan simbol-simbol ya, sehingga lebih menarik dan lebih mudah difahami. Kalau seandainya nanti dalam penyajian algoritma itu sudah sangat kompleks ya, kalian bayangkan sudah sangat kompleks sekali, sudah panjang codingnya. Kalau kalian menyajikan dengan algoritma dengan pseudocode ini akan sangat merepotkan sekali dalam membaca datanya ya. Lebih baik dengan flowchart, meskipun nanti sudah sangat kompleks, itu dengan flowchart tetap lebih nyaman untuk dibaca maksud dari algoritmanya ya. Kemudian yang ketiga ya, yang terakhir di dalam menyajikan sebuah algoritma ya. Algoritma ini sudah kita pelajari di awal pertemuan kemarin, adalah langkah-langkah logik gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, di dalam menyampaikan algoritma tersebut ada 3 tadi sudah, yang secara umum itu dengan flowchart, kemudian juga boleh dengan pseudocode yang jarang digunakan oleh orang. Kemudian boleh juga yang ketiga, kita di dalam menyajikan algoritma itu dengan bahasa deskriptif ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang awam ya, dari teknologi informasi itu masih awam, sehingga dia hanya bisa menyampaikan logikanya itu secara bahasanya ya. Bahasa deskriptif ini ya bahasa keseharian orang tertentu ya. Kalau kita orang Indonesia ya berarti boleh dituliskan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau seandainya dengan bahasa Inggris ya tinggal diceritakan dengan bahasa Inggris ya. Deskriptif ini gambaran cerita ya dengan kalimat. Sifat umum dari penyajian algoritma dengan bahasa deskriptif ini yang pertama adalah tidak menggunakan simbol atau sintak ya. Tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman ya. Mau nanti diterapkan di bahasa C++, mau di PHP, HTML, mau di Java, mau di Kotlin ataupun bahasa pemrograman yang lain ya, Python dan seterusnya, tidak akan mempengaruhi ya. Bahasa deskriptif itu tetap akan hanya menceritakan dengan bahasa keseharian ya. Oke, sebagai contoh dari penyajian algoritma dengan bahasa deskriptif ya, di sini contohnya menghitung rata-rata dari 3 buah data atau nilai ya. Maka algoritma deskriptifnya bisa langsung saja diceritakan. Dibaca dulu bilangan A, B, dan C-nya, kemudian jumlahkan ketiga bilangan tersebut ya, karena mencari rata-rata. Setelah dijumlahkan kemudian dibagi dengan 3 ya, maka ketemulah rata-rata, kemudian tulis hasilnya. Sudah, begitu simple dan begitu mudah, dan begitu bisa digunakan oleh semua orang ya, di dalam menyajikan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif. Kalau kita lihat dari soal UTS kalian ya, itu di soal terakhir itu juga adalah
diminta kalian untuk memikirkan sebuah algoritma yang kalian sajikan dengan bahasa deskriptif ya. Di akhir kalimat soal itu jelas bahwa tuliskan langkahnya menggunakan kalimat deskriptif ya. Ini kalian diminta untuk menyajikan algoritma yang kalian dapatkan dari analisis permasalahan yang ada, kemudian kalian sajikan dengan bahasa deskriptif. Ini sifatnya tinggal kalian bercerita saja gitu ya. Jawabannya maka kurang lebih seperti ini ya. Ada jawaban 1, ada jawaban 2. Ini sama-sama boleh dan sama-sama benar gitu ya. Tentunya kalau kita lihat dari soalnya ya, kita baca lagi. Pak Tani hendak pulang dari ladang membawa sekeranjang sayur bersama 2 peliharaannya, yaitu macan dan kambing. Ya, untuk bisa sampai ke rumah dia harus menyeberang sungai menggunakan sampan dengan kapasitas 2 muatan ya. Membawa sekeranjang sayur ya. Ingat ya, ini di sini ada sekeranjang sayur bersama 2 peliharaannya macan, kambing. Jadi ada 3 entitasnya, sekeranjang sayur, macan, kambing ya. Berarti kalau termasuk Pak Taninya ya ada 4 entitas atau 4 muatan gitu ya. Kemudian untuk bisa sampai ke rumah dia harus menyeberangi sungai menggunakan sampan dengan kapasitas 2 muatan ya. Kemudian faktanya adalah jika Pak Tani membiarkan hanya kambing dan macan berdua, maka kambing akan dimakan macan. Bila kambing bersama sayur, maka sayur akan dimakan oleh kambing. Nah, jika Pak Tani ya, jika ada Pak Tani ya, ini keywordnya. Jika ada Pak Tani maka tidak akan terjadi kejadian makan memakan. Ya, kalau ditemani oleh Pak Taninya maka tidak akan macan tidak akan memakan kambing, begitu juga kambing tidak akan memakan sayur jika ada Pak Tani. Bagaimana cara Pak Tani dapat menyeberang bersama kedua peliharaannya dan sekeranjang sayur? Itu adalah suatu case, suatu masalah yang harus kalian cari penyelesaiannya. Tentunya kalian cari algoritma penyelesaiannya, urut-urutan langkahnya di dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyajikan algoritmanya? Hanya saja kalian cukup dengan menyampaikan dengan bahasa deskriptif ya, bahasa keseharian. Maka jawabannya ada 2 versi ya, ini sama-sama benar, sama-sama boleh. Yang pertama adalah tentunya kalian boleh membuat simbol X atau Y gitu ya, yang artinya ini menyeberang. Contoh ini X, ini Y ya. Bisa kalian ubah dengan simbol yang lain, bisa A dan B gitu ya. Kemudian bisa P dan Q gitu dan lainnya ya. Yang pertama adalah Pak Tani membawa kambingnya dari X ke Y ya, dari sini dari X ke Y diseberangkan dulu kambingnya sehingga macan dan sayur itu tidak saling memakan ya. Secara aturan tadi macan itu makan kambing, kemudian kambing itu akan memakan sayur, tetapi kalau macan dan sayur itu tidak akan dimakan sayurnya ya. Maka yang paling benar adalah yang pertama diseberangkan oleh Pak Tani adalah Pak Tani membawa kambingnya ya. Ingat ya, sampannya hanya 2 muatan. 2 muatan itu termasuk Pak Taninya ya, sehingga Pak Tani membawa kambingnya dulu nyebrang, kemudian diletakkan di Y kambingnya. Pak Tani nyebrang lagi dari Y ke X ya. Kemudian Pak Tani membawa macannya ya, dari X ke Y diseberangkan macannya. Kemudian begitu sampai di Y, agar kambingnya tidak dimakan oleh macan, maka kambingnya ini dikembalikan ya, dari Y dikembalikan dibawa ke X gitu ya. Kemudian sampai di X, Pak Tani membawa sayur dari X ke Y diseberangkan gitu ya. Sedangkan kambingnya ditinggal berarti ya, ditinggal di X berarti kambingnya. Kemudian karena macan tidak makan sayur berarti aman, Pak Tani menyeberang lagi dari Y ke X ya. Kemudian yang terakhir baru Pak Tani membawa kambing dari X ke Y, sehingga semuanya sudah sampai di tempat seberang ya. Atau yang kedua ya, ini sama
versi yang kedua ini sama, yang pertama tetap harus kambing diseberangkan ya, kemudian Pak Tani kembali dari Y ke X, kemudian yang dibawa adalah sayurnya ya. Kalau di versi 1 tadi yang dibawa macannya dulu, kalau versi 2 yang dibawa sayurnya dulu ya. Sayurnya ini diseberangkan agar kambing itu tidak makan sayur di seberang sana gitu ya, di Y, maka kambingnya dikembalikan ya, dikembalikan ke X. Kemudian sampai di X kambingnya itu diletakkan, kemudian yang diseberangkan adalah macannya ya. Karena macan tidak makan sayur berarti aman. Kemudian Pak Tani menyeberang lagi dari Y ke X, kemudian barulah terakhir Pak Tani membawa kambingnya dari X ke Y menyeberang ya. Oke, ini adalah contoh ya bahasa deskriptif, dan ini boleh menjadi alternatif semua orang ya. Orang awam pun pasti bisa menggunakan penyajian algoritma dengan bahasa deskriptif ya, hanya tinggal bercerita dengan bahasa